Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Sahara Safia dari kelas 06 PASC akan mempresentasikan proposal riset saya yang berjudul Pengaruh fitur Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif. Survei pada pengguna Shopee di Jakarta. Latar belakang proposal penelitian saya bagi menjadi beberapa poin. Nah, yang pertama itu perkembangan teknologi. Seiring perkembangan teknologi yang sudah sangat maju dan semakin pesat, gaya hidup masyarakat menuntut semua untuk dapat dilakukan dengan serba mudah dan instan dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari ataupun dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Perkembangan teknologi sangat berpengaruh dalam merubah perilaku masyarakat. Poin kedua, internet. Salah satu teknologi yang berpengaruh di masyarakat adalah internet. Internet merupakan suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Ini juga membuat jarak antara negara menjadi lebih dekat, sehingga komunikasi dapat dilakukan dengan cepat. Poin ketiga yaitu gaya hidup masyarakat. Karena banyaknya pengguna internet, maka segala informasi yang bersifat positif maupun negatif dapat dengan mudah diakses. Hal tersebut perlahan akan merubah pola pikir serta gaya hidup masyarakat. Seperti salah satunya yaitu gaya hidup masyarakat yang saat ini lebih memilih berbelanja secara online melalui platform e-commerce. Salah satu e-commerce yang banyak digunakan masyarakat yaitu Shopee. Poin selanjutnya, Shopee PayLater. Shopee menawarkan kepada masyarakat untuk mendaftarkan produk jualan dan berbelanja berbagai penawaran menarik kapan saja dan mana saja. Sejak 2019, Shopee telah menggulirkan fitur barunya yaitu Shopee PayLater. Fitur tersebut diadakan karena menurut situs Shopee dengan alasan banyaknya masyarakat memilih Shopee karena menganggap Shopee adalah pusat perbelanjaan online di mana mereka bisa mendapatkan produk terkini dari penjual yang diikuti oleh para konsumen tersebut. Poin selanjutnya yaitu perilaku konsumtif. Walaupun Shopee PayLater terkesan memudahkan, seperti pinjaman kredit lainnya, sangat dianjurkan bagi para penggunanya untuk memahami dan menerima resiko yang mungkin terjadi karena hal tersebut dapat membuat masyarakat berperilaku lebih konsumtif. Selanjutnya, batasan penelitian proposal saya yaitu luas lingkup informasi yang hanya meliputi seputar Shopee serta penggunaan fitur Shopee PayLater di Jakarta. Maka dari itu, rumusan masalah yang diambil pertama, seberapa besar pengaruh fitur Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif masyarakat di Jakarta. Kedua, sejauh mana Shopee melakukan komunikasi melalui fitur Shopee PayLater. Ketiga, seberapa mudah pengguna fitur Shopee PayLater terhadap masyarakat. Tujuan penelitiannya yang pertama mengidentifikasi terjadinya perilaku konsumtif masyarakat dengan adanya fitur Shopee PayLater. Lalu menguraikan perilaku konsumtif masyarakat terhadap fitur Shopee PayLater. Dan yang terakhir mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada dari fitur Shopee PayLater. Lalu manfaat penelitiannya yang pertama manfaat akademis. Kegunaan akademis penelitian ini diharapkan akan memperluas pengetahuan tentang dampak penggunaan Shopee PayLater di Jakarta. Yang kedua manfaat praktis. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak yang ingin melakukan penelitian sejenis. Selanjutnya metodologi penelitian. Paradigma penelitian. Paradigma adalah suatu cara panjang untuk memahami kompleksitas dunia nyata. Paradigma tertanam kuat dalam sosialisasi para penganut dan praktisinya. Paradigma menunjukkan pada mereka apa yang penting, absah, dan masuk akal. Paradigma pada penelitian ini menggunakan paradigma positivistik, sesuai dengan metode penelitian yaitu kuantitatif, yang mana paradigma dari metode kuantitatif adalah paradigma positivistik. Pendekatan penelitian. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah suatu pendekatan yang secara primer menggunakan paradigma post-positivistik dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, seperti pemikiran tentang sebab akibat, reduksi kepada variabel, hipotesis, dan pertanyaan spesifik menggunakan pengukuran dan observasi serta pengujian teori. Menggunakan strategi penelitian seperti eksperimen dan survei yang memerlukan data statistik. Lalu metode penelitian. Metode dalam suatu penelitian merupakan upaya agar penelitian tidak diragukan bobot kualitasnya dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya secara ilmiah. Sehubungan dengan penelitian ini, penulis memilih kuantitatif korelasional sebagai metode penelitian. Dapat disimpulkan bahwa penelitian korelasional
adalah suatu penelitian yang melibatkan tindakan pengumpulan data guna menentukan apakah ada hubungan dan tingkat hubungan antara dua variabel atau lebih. Lalu selanjutnya jenis penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian eksplanatif, yaitu jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan penjelasan tentang mengapa suatu kejadian atau gejala terjadi. Hasil akhir dari penelitian ini adalah gambaran mengenai hubungan suatu sebab akibat. Berikut adalah tabel definisi operasional penelitian ini. Dengan variabel pengaruh fitur Shopee PayLater terhadap perilaku konsumtif, definisi kemudahan berbelanja dengan fitur Shopee PayLater, lalu indikatornya peningkatan konsumen Shopee, khususnya pengguna Shopee PayLater, dan skala pengukurannya skala rasio. Lalu lokasi dan waktu penelitian berlokasi di DKI Jakarta, waktunya 25 April hingga 23 Mei 2021. Teknik pemilihan populasi dan sampel. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan probabilitas simple random sampling. Dinyatakan simple karena pengambilan sampel anggota populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu. Teknik pengumpulan datanya yaitu kuesioner online. Teknik analisa datanya teknik korelasi bivariat. Uji validitas dan reliabilitas yaitu uji validitas menggunakan program SPSS dan rumus korelasi produk momen. Pengujian reliabilitas dengan menggunakan rumus alpha, Cronbach, karena instrumen penelitian ini berbentuk angket dan skala bertingkat. Sekian presentasi proposal riset saya. Terima kasih atas waktunya.